Kemarin kita baru pulang dari New York, terus Los Angeles, terus Las Vegas. Terus kemudian kita dikarantina 8 hari. Terus di dalam 8 hari itu saya sama istri benar-benar dapat kesempatan untuk lebih dekat ya, lebih intim karena kita nggak pernah punya waktu sebanyak itu. Nah, istri sekarang ini udah kembali beraktivitas karena dia kerjanya juga banyak. Dia juga ada kerja di Bandung. Jadi hari ini tidak ada karena dia sekarang lagi bertugas di Bandung tuh, gitu. Gimana Mas tadi kehidupan rumah tangga nih pengantin baru? Karena kan pasca nikah belum ada preskon nih. Oh iya. Pandemi lagi pandemi Bang. Iya ya. Jadi jujur sih sebenarnya stigma atau pemikiran gue dulu tentang pernikahan itu akan berat. Ternyata di pernikahanku itu ternyata tidak. Karena istriku dan aku tuh sama-sama bisa saling mengisi sih. Jadi istriku cukup sangat dewasa, aku juga punya caraku sendiri. Akhirnya kita bisa jadi lebih kompak sih sebenarnya. Karena dua-duanya mau mengalah aja sih. Jadi jatuhnya tuh mungkin orang melihatnya ada yang gemas, ada yang senang. Dan saya bersyukur aja karena kesan buruk tentang saya pelan-pelan mulai ada positifnya. Dimana saya sebenarnya kepengennya jadi bad boy yang sayang keluarga. Bad boy mah tetap. Karena menurut saya karakternya memang gitu. Cuman saya pengen coba merubah stigma bahwa bad boy itu selalu adalah pribadi yang harus dijauhin dan buruk. Karena ada juga kok bad boy yang bisa menjadi orang yang setia, penyayang, dan bertanggung jawab, ya kan? Gitu. Ada hal yang berubah nggak sih Mas mungkin setelah menikah? Banyak sih, berat badan gue nambah ya. Terus kemudian ada orang yang selalu aku pikirin ketika aku harus melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Itu aneh sih, biasanya gue egois banget dan nggak mikir panjang. Tiba-tiba kayak gue kepikiran sendiri, oh ya coba tanya pendapat istri, masukkan dia. Terus juga ada orang yang aku khawatirkan. Berarti aku cukup egois ya pas masih single ya gitu. Dan aku ngerasa bahwa pernikahan yang aku jalanin sekarang itu adalah satu berkat anugerah sih. Dulu gue takut sih sebenarnya karena gue banyak banget melihat orang-orang yang pernikahannya itu kok ribet banget, dramanya banyak, berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, perpisahan. Dan gue juga datang dari keluarga yang termasuk broken home lah istilahnya. Mama dan papa berpisah kan, jadi trauma itu cukup kuat sih, sehingga gue mungkin juga jadi takut nikahnya jadi lama. Ngebangun Tapi akhirnya ketika menikah, apa yang bikin abang sendiri tuh ngilangin rasa trauma ini? Istriku ini berkat hadiah dia dari Tuhan, karena dia banyak sekali membuat aku tuh akhirnya tidak lagi khawatir. Itu dari dia, bagaimana dia nge-treat, ngayomin, bersikap sesuai dengan porsiannya dia ya. Karena kalau itu kan bicara karakter ya, karakternya dia tuh ngelengkapin jadinya. Jadi akunya tuh juga jadi merasa tersupport, merasa hidup, merasa ada orang yang bisa nerima aku dengan segala bangsat-bangsatnya gue dulu ya. Lo edit dah tuh. Mas, gitu. Bang, tapi ngebentuk sebuah keluarga ini, Bang Denny tuh punya, biasanya kan setiap keluarga tuh punya aturan-aturannya sendiri. Iya. Kalau abang sendiri mungkin kayak gimana sih ngebikin keluarga ini? Jadi aku tuh sama dia tuh udah bersepakat dari awal kita nikah nih, gue buka dikit. Pertama, aku meminta, mengorder semua harta saya menjadi milik dia. Tapi kita tidak ada prenup ya. Jadi aku maunya semua ada di tangan dia yang mengatur, dia mengelola, dan saya tutup mata. Gitu. Kalau nanti suatu hari nanti harta saya diambil atau saya dirugikan, saya udah ngomong sama dia, lakukan itu karena kamu istri. Karena istri kan. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu, anggap aja itu kerugian saya dan kebodohan saya. Terus kemudian saya pengen keluarga ini punya prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka keluarga itu akan tidak seperti keluarga. Karena isinya cuma basa-basi keluarga. Terus kemudian komunikasi. Kita harus bisa kompromi nih untuk sama-sama tidak sepakat akan suatu hal, tapi kita harus bisa jalani. Gitu. Terus kemudian
komunikasi ini juga penting banget kalau ada keributan. Kalau ada masalah besar, harus dikecilin. Kalau ada masalah kecil, anggap aja nggak ada. Jadi jangan membesar-besarkan segala sesuatu, karena kita jalannya bakalan jauh. Terus yang kemudian adalah saling menegur. Kalau misalnya kita ada salah, masing-masing harus tahu diri. Jangan ngerasa selalu benar. Jadi dua-dua kalau boleh ngalah. Dan masih ada value-value lain sih aku. Tapi itu nomor 3 hal ini penting sih buat aku, dan itu kita bisa jalanin sih.